हाँ तुम लोग Assalamualaikum sahabat, kembali lagi dengan Mimin di channel RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Dadak Dua, menceritakan tentang Niles yang diperankan oleh Siddharth Chaturvedi, seorang mahasiswa hukum dari kasta rendah yang jatuh cinta pada Vidi yang diperankan oleh Tripti Dimri, seorang gadis dari kasta atas. Perjuangan cinta mereka terjadi di tengah diskriminasi kasta, di mana cinta mereka diancam oleh prasangka, permusuhan, dan kekerasan sosial. Film ini menggambarkan bagaimana diskriminasi kasta dapat menghancurkan kehidupan seseorang dan bagaimana masyarakat bisa menjadi tidak adil. Oke guys, untuk lebih jelasnya, inilah alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih di sebuah kamar kos sang cowok. Mereka berbeda kasta. Si cewek berkasta Brahmana, sedangkan si cowok berkasta paling rendah yaitu Dalit. Singkat cerita, si cewek buru-buru pergi ke kampus karena tidak ingin ketahuan ibunya. Beberapa saat setelah itu, datanglah seorang kurir yang mengantarkan makanan. Ia mengaku diminta si cewek mengantar makanan ke kamar kos. Ternyata ia adalah Sankar, seorang pembunbun bayaran yang dibayar untuk mengeksekusi si cowok karena telah berani menjalin hubungan dengan seorang gadis berkasta tinggi. Berita ini pun segera tersebar. Ia dianggap meninggal karena terjatuh di saat mabuk. Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa seseorang dari kasta rendah akan dibunbun jika berani menjalin hubungan dengan pasangan yang berkasta tinggi. Tiga pemuda dari kasta Dalit, yaitu Niles, Bala, dan Raju, sedang menuju ke tempat pesta pernikahan karena mereka dibayar untuk memainkan musik di pesta pernikahan keluarga berkasta Brahmana. Di sana ia terpesona dengan kecantikan seorang gadis bernama Vidi. Tiba-tiba saja Vidi menghampiri mereka. Ia menanyakan nomor ponsel Niles. Ia berencana membayar mereka untuk memainkan musik di acara pernikahan saudaranya. Beberapa hari kemudian terlihat Niles akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Bala dan Raju sampai mencarikan sepatu untuknya. Niles terlihat gugup karena menjadi sarjana hukum adalah cita-citanya. Diketahui pemerintah menyiapkan beberapa kuota beasiswa bagi orang-orang berkasta Dalit untuk bisa kuliah. Niles menyerahkan dokumen-dokumennya pada rektor bernama Haidar Ansari. Ia menjawab beberapa pertanyaan sampai di saat Haidar menanyakan tentang latar belakang keluarga Niles. Niles berbohong, mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pengemudi becak, padahal sebenarnya ayahnya adalah seorang penari keliling. Haidar bertanya, apakah Niles akan seperti mahasiswa lainnya yang akan melakukan petisi, protes, dan politik di kampus, serta melakukan demo yang menuntut kesetaraan kasta. Jika iya, maka akan sia-sia. Ia memberikan jatah beasiswa untuknya. Namun Niles menjawab, ia tidak tertarik pada semua itu. Ia hanya ingin menjadi pengacara. Jawabannya memuaskan Haidar, hingga ia pun diterima sebagai mahasiswa jurusan hukum. Di saat akan pulang, Niles bertemu sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi demo menuntut kesetaraan kasta. Demo itu dipimpin oleh seorang mahasiswa bernama Sekar. Tidak tertarik dengan kegiatan itu, Niles pun pergi. Malam harinya Niles mengatakan bahwa ia diterima menjadi mahasiswa hukum. Ibunya sangat antusias mendengarnya. Namun berbeda dengan ayahnya, Ahirwar, yang menganggap hal itu sia-sia karena setinggi apapun pendidikan, mereka akan tetap dianggap rendah di masyarakat. Niles memulai harinya di kampus. Ia sangat bahagia, namun di kelas tetap saja ia direndahkan. Bahkan diminta duduk di bangku paling belakang. Mahasiswa bernama Vasu memintanya duduk bersama. Ternyata Niles dan Vidi satu kelas. Mereka bertemu kembali. Niles mengingatkan Vidi, mereka pernah bertemu di sebuah pesta saat bermain musik. Singkat cerita, semua mahasiswa diminta memperkenalkan dirinya. Saat giliran Niles,
Ia hanya menyebutkan nama depannya, karena jika ia menyebutkan nama belakangnya, semua akan tahu bahwa dia berkasta Dalit. Karena hal itu juga Niles akhirnya dibully. Untung saja Sekar datang membelanya. Sekar berkata, sesama kasta rendah, mereka harus saling melindungi. Dua keluarga kaya dan berkasta tinggi melakukan pertemuan untuk perjodohan. Si wanita adalah kakak perempuan Vidi yang bernama Nimisa Bawaraj. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk pernikahan yang akan segera dilangsungkan karena mereka sama-sama dari kasta Brahmana. Dosen Rika menjelaskan dasar hukum menggunakan bahasa Inggris. Niles menyela, memintanya menjelaskan pelajaran dengan bahasa Hindi. Seusai kelas, Niles memberanikan diri menyapa Vidi. Ia meminta Vidi menjelaskan pelajaran tadi dalam bahasa Hindi. Vidi selain cantik, ia juga baik. Ia tidak membeda-bedakan orang berdasarkan kastanya. Sejak saat itu, Niles dan Vidi menjadi sahabat. Niles juga semakin dekat dengan Sekar. Namun saat Sekar dan Vijay yang berasal dari kasta Brahmana melakukan debat tentang kasta, di mana Sekar menginginkan kasta disetarakan, sedangkan Vijay menginginkan kasta dibedakan. Niles hanya melihatnya dari jauh, karena ia sudah berjanji pada Rektor Ansari, hanya akan belajar dan menggapai cita-citanya menjadi seorang pengacara. Dan ternyata Sekar menjalin hubungan asmara dengan dosen Rika. Di satu sisi, Niles dan Vidi semakin saling mengenal, mulai dari hobi, makanan favorit, dan hal lainnya. Di malam harinya saat Vidi mengantar Niles pulang, diperlihatkan pula tentang Sankar yang sedang melakukan misinya di sebuah rumah berkasta tinggi, di mana anak perempuannya yang bernama Salu berpacaran dengan pemuda berkasta rendah. Ia berdebat dengan saudara laki-lakinya hingga tanpa sengaja Salu terdorong hingga kepalanya terbentur yang menyebabkan Salu tewas. Sankar diminta tolong oleh keluarga itu untuk membereskan masalah ini agar keluarga itu tidak mendapat malu. Sankar membuat seolah-olah Salu melakukan bundir. Pas digantung, ternyata Salu masih hidup. Bukannya menolong Salu, Sankar tetap membiarkan Salu tewas tergantung. Setelah memastikan Salu telah mati, Sankar meminta keluarga Salu berpura-pura histeris karena putri mereka mendiskon umurnya. Keesokan paginya, Sankar melihat putrinya yang mengeluh karena ia menanam pepaya dan buah melon di dalam satu pot. Namun tanamannya tidak berkembang. Sankar berkata, kedua tanaman itu harus ditanam di tempat yang berbeda agar bisa tumbuh. Jika dicampur, pasti akan mati. Sama halnya dengan kasta. Setiap orang punya tempatnya masing-masing dan tidak boleh bercampur. Profesor Tripti mengajar di kelas Niles. Ia meminta Niles menjelaskan materi yang sedang mereka bahas. Niles menjelaskan dengan baik menggunakan bahasa Hindi. Namun profesor memarahinya karena ia ingin penjelasan dengan bahasa Inggris. Di tengah pelajaran, Niles diminta Vasu untuk berpura-pura mencatat materi yang dijelaskan oleh profesor dengan bahasa Inggris. Meskipun mereka tidak memahaminya, jika tidak, mereka akan dimarahi. Profesor yang awalnya memang tidak suka dengan Niles mengecek catatan Niles. Ia mengejeknya karena hanya menulis bulatan saja. Profesor mengejek Niles sebagai orang yang tidak berguna karena hanya menghabiskan kuota beasiswa saja. Niles yang tidak terima dihina mengambil catatan teman-temannya yang ternyata melakukan hal yang sama. Namun kenapa hanya dia saja yang dimarahi? Profesor yang tidak peduli perkataan Niles malah mengusirnya keluar. Di sore harinya, Vidi menemui Niles yang sedang bersedih. Disinilah ia menceritakan alasan kenapa ia ingin menjadi pengacara. Dulunya ia bersama teman-temannya bermain di sungai bersama anjing kesayangannya yang bernama Birju. Namun mereka diganggu oleh anak-anak dari kasta tinggi. Bahkan mereka mengencingi sungai untuk mengganggu Niles dan teman-temannya. Bukan itu saja, mereka mengikat Birju di tengah rel kereta api hingga tewas karena telat diselamatkan. Niles sangat bersedih kehilangan anjing kesayangannya. Tidak sampai di situ saja, Niles dan teman-temannya ditangkap polisi karena dituduh telah mencuri dan membumbun anjing. Ibunya yang membela mereka malah ditampar. Malam harinya ibu Niles membawa seorang pengacara wanita untuk membebaskan mereka. Ternyata pengacara tersebut sudah terbiasa membantu kaum yang tidak mampu.
Karena hal itu juga ibu Niles menginginkan anaknya untuk menjadi pengacara. Mereka sudah jauh terjatuh. Mendapatkan pekerjaan dan uang saja tidak cukup menghentikan penindasan. Ibunya ingin Niles menjadi pengacara agar bisa membela hak mereka. Vidi yang mendengar cerita ini merasa sedih karena di zaman sekarang masih ada juga penindasan karena perbedaan kasta. Vidi berjanji akan mengajari Niles bahasa Inggris dan Latin agar Niles tidak dihina lagi. Karena dukungan Vidi dan teman-temannya, kini Niles pun bisa mengembalikan kepercayaan dirinya untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Seiring waktu bersama, tumbuhlah benih-benih cinta antara keduanya. Di malam hari saat mereka di pasar malam, terlihat juga Sankar yang sedang mengawasi pasangan beda kasta lainnya. Di lain waktu terlihat Vidi dan keluarganya sedang mempersiapkan undangan untuk pernikahan kakak perempuannya Nimisa. Vidi meminta 2 undangan untuk teman-temannya. Roni, yang merupakan sepupu Vidi, tahu undangan itu untuk Niles. Roni berkata, "Apakah Vidi tahu nama asli Niles?" Vidi pun menjawab bahwa ia tahu. Mengetahui Vidi bergaul dengan pemuda kasta bawah, ayah Vidi pun tidak mempermasalahkannya. Meskipun dalam hati, ia menentang pergaulan putrinya dengan pemuda kasta rendah. Saat Roni mendatangi kamar Nimisa, ia mempermasalahkan Vidi yang mengundang Niles dan Vasu. Roni berkata, untung saja ibunya sudah mati, kalau tidak, ia akan terkena serangan jantung. Keesokan paginya, Niles sudah menunggu Vidi dengan pakaian terbaiknya. Vidi memberikan undangan untuk Niles. Di undangan itu juga Niles baru mengetahui bahwa ibu Vidi sudah meninggal dunia. Di balkon sambil menangis, Vidi menceritakan bahwa ia kehilangan ibunya saat ia kelas 8. Ibunya meninggal karena kanker. Sejak saat itu ayahnya yang merawat mereka. Vidi sangat menyayangi ayahnya. Karena terbuai dengan suasana, Vidi dan Niles akhirnya mengungkapkan cinta mereka. Saat kembali ke kampus, mereka melihat mahasiswa melakukan demo, menuntut kesetaraan kasta. Demo itu dipimpin oleh Sekar. Ia meminta Niles menandatangani petisi dan ikut bergabung dengan mereka. Niles menolak karena tujuannya datang ke kampus hanya untuk belajar. Sekar tersinggung dengan penolakan Niles. Di lain hari, Vidi meminta Niles agar tidak terlambat datang ke pesta di rumahnya. Sekalian ia akan memperkenalkan Niles pada ayahnya. Untungnya teman-temannya telah menyewa pakaian yang akan dikenakan Niles malam itu. Niles datang ke rumah Vidi menggunakan bajai, namun ia berhutang. Melihat Niles yang kebingungan, Vidi menghampirinya. Ia mengajaknya menari bersama, namun Niles tidak bisa menari. Saat Niles sedang mencicipi makanan di pesta, ayah Vidi mengajaknya berbicara. Ia menanyakan tentang keluarga Niles dan memintanya menjauhi Vidi. Tiba-tiba Roni dan teman-temannya datang. Mereka menghajar Niles, bahkan mengencinginya. Untung saja, ayah Vidi menghentikannya. Niles menangis meratapi penyiksaan terhadapnya. Di satu sisi, Vidi kebingungan mencari keberadaan Niles. Keesokan paginya, Niles terbangun. Dia melihat dirinya yang terikat di tengah rel kereta. Untung saja itu hanya mimpi. Ibunya bertanya, kenapa Niles tidak pergi ke kampus. Niles hanya terdiam. Di tempat lain, Sekar menemui Tuan Haider. Ia bertanya, kenapa ia dikeluarkan dari kampus. Tuan Haidar berkata, itu semua karena Sekar membuat kekacauan dengan mengajak mahasiswa lainnya berdemo hingga mereka melewatkan kelas. Melihat Niles yang tidak masuk kelas, Vidi mendatangi rumahnya, lalu bertanya, kenapa Niles tidak datang? Bahkan nomor ponselnya tidak bisa dihubungi. Bahkan Niles menghilang di acara pesta di rumahnya. Niles mengatakan bahwa hubungan mereka hanya teman. Untuk apa ia menjelaskan semuanya? Vidi merasa dipermainkan. Ia menanyakan, apa kesalahannya? Niles meminta Vidi memperhatikan lingkungan di tempat tinggalnya, di mana mereka semua bekerja menjadi pelayan, keluarga kasta tinggi, bahkan memiliki pekerjaan rendahan. Berbeda dengan lingkungan di keluarga Vidi, di mana mereka semua memiliki pekerjaan mentereng. Bahkan Vidi adalah penerus keluarganya yang pengacara. Vidi tidak memperdulikan perbedaan kasta mereka. Baginya itu semua tidak penting. Ia dan Niles bisa bersama. Vidi bertanya, apa yang harus ia lakukan dengan perasaannya? Niles hanya bisa membiarkan Vidi pergi.
Di suatu hari dilakukan simulasi persidangan, di mana Vidi menjadi pengacara dan Roni sebagai hakim. Setiap pembelaan Niles ditentang oleh Roni, hingga Niles pun menyerangnya. Haidar marah karena kelakuan Niles. Ia berniat mencabut beasiswanya, namun dosen Rika berusaha membelanya. Haidar meminta Niles membawa ayahnya ke kampus untuk menemuinya. Niles bingung, bagaimana kalau nanti orang-orang tahu kalau ayahnya hanya seorang penari keliling. Fasu memberikan ide, bagaimana kalau mereka menyewa seseorang untuk menjadi ayah Niles. Mereka sempat berniat akan menyewa Sankar untuk menjadi ayah Niles. Namun terlihat laki-laki itu sangat cuek hingga mereka memutuskan menyewa pria bernama Takur untuk menjadi ayah Niles. Karena dijanjikan uang, Takur pun setuju. Keesokan harinya, Niles pun membawa Takur menemui Haidar. Setelah mendengarkan keluhan Haidar, Takur memukul Niles habis-habisan karena serius mendalami perannya sebagai ayah sewaan. Karena hal itu juga, Haidar memberikan kesempatan kedua untuk Niles. Malam harinya mereka tertawa karena tidak menyangka Takur bisa membuat Haidar percaya padanya. Di tengah obrolan, Fasu berkata bahwa ia kasihan kepada Vidi karena tidak diperdulikan oleh Niles. Niles pun menghubungi Vidi karena sebenarnya ia pun masih mencintai Vidi. Namun di saat itu, Niles dan Vidi malah terdiam. Niles melihat Sekar yang bersedih karena telah dikeluarkan dari kampus. Sesampainya di kelas, Niles dihina oleh teman-temannya. Menanggapi hal itu, ia malah duduk di bangku Roni, bahkan menuliskan namanya di meja. Roni meminta teman-temannya menyerang Niles. Bukannya takut, Niles malah melawan. Untung saja mereka dilerai oleh Vidi. Fasu marah, kenapa akhir-akhir ini Niles terlihat sangat berubah? Apakah belum cukup? Ia hampir dikeluarkan dari kampus. Vidi juga mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi. Niles berkata, semua ini karena Vidi mengundangnya ke pesta di rumahnya. Ia kira Vidi berbeda dari kasta tinggi lainnya, namun ternyata ia sama saja. Di rumah, Vidi bertanya apa yang terjadi pada Niles pada saat pesta di rumah mereka. Kakak perempuannya juga bingung mau menjawab apa. Dia hanya meminta agar Vidi menjauhi Niles karena mereka berbeda kasta. Merasa Roni tahu apa yang terjadi, Vidi pun melabrak Roni, menanyakan apa yang terjadi saat pesta di rumahnya. Roni berkata, ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang kasta atas pada orang kasta bawah. Vidi marah dan hendak menyerang Roni. Untung saja Kumar datang hingga pertengkaran itu tidak terjadi. Saat malam hari, Niles dibuntuti sekelompok orang yang hendak menyerangnya. Untung saja Sankar datang menolongnya. Ia bertanya apa yang terjadi. Niles berkata bahwa ia sedang berseteru dengan temannya di kampus. Mengetahui bahwa Niles tinggal di Bahim Nagar, Sankar menyadari bahwa Niles berkasta Dalit karena di daerah tersebut banyak dihuni orang berkasta Dalit. Keesokan harinya Niles datang ke kelas lalu duduk di kursi Roni. Kali ini tidak ada yang berani menegurnya. Namun saat istirahat, Niles disiram dengan cairan oli. Melihat Niles yang kesusahan, tidak ada yang berani mendekatinya. Vidi yang menyadari bahwa itu semua ulah Roni, berniat akan menantang Roni. Melihat Vidi yang dijambak, Niles datang, lalu mengoleskan oli ke wajah Roni. Di saat itu juga Haidar datang. Ia meminta keduanya membawa orang tua mereka. Keesokan harinya, kali ini Niles akan membawa ayahnya ke kampus. Ia tidak akan menyewa bapak-bapak sebagai ayahnya. Roni diskors selama 2 minggu, sedangkan Niles untung saja diberikan kesempatan kedua. Namun jika Niles masih berbuat masalah setelah ini, maka ia benar-benar akan dikeluarkan. Sebelum pergi, Haidar berkata kepada Niles, ia menaruh harapan besar pada Niles. Itu sebabnya ia memberikan beasiswa. Apakah selama ini Niles malu menunjukkan siapa ayahnya yang sebenarnya? Haidar berkata, ia dulunya juga sering didiskriminasi oleh teman-temannya karena ia adalah seorang Muslim. Namun ia berhasil bangkit dan menjadi seperti sekarang. Haidar berharap hal yang sama pada Niles. Mendengar perkataan Haidar, Niles sadar ia telah melakukan kesalahan. Di luar, Roni dan kelompoknya membuli Ahirwar karena mereka tahu pekerjaan sebenarnya ayah Niles. Niles bergegas datang menolong ayahnya. Di rumah, Vidi marah kepada Roni karena perbuatannya di kampus. Ayah Vidi juga menegur Roni. Namun Roni berkata bahwa menyiksa Niles dari kasta rendah adalah kenikmatan baginya yang berkasta tinggi. Prakas, yang merupakan ayah Roni, juga membela anaknya
karena menganggap itu sebagai suatu pembelaan atas kehormatan keluarga. Setelah Vidi pergi, Prakas berkata kepada ayah Vidi untuk melarang hubungan Vidi dan Niles. Ia akan mengurus semuanya karena duri dalam daging harus dikeluarkan. Di rumahnya, Niles berniat akan membalas dendam, namun ibunya melarangnya. Ibunya memintanya untuk fokus dengan pendidikannya saja, karena ia hanya ingin Niles menjadi pengacara untuk memperbaiki keluarganya yang miskin. Setelah dinasehati ayah dan ibunya, Niles kini mulai sadar. Ia menemui Sekar di kamar kosnya untuk bergabung memperjuangkan kesetaraan kasta. Namun tanpa diduga, ia mendapati Sekar telah mendiskon nyawanya. Niles berkata pada Vidi bahwa ia yakin kalau Sekar tidak mati bunuh diri, melainkan dibunuh oleh orang yang tidak suka. Sekar menuntut kesetaraan kasta. Saat pulang, Niles melihat seseorang jatuh di atas motor. Ternyata itu adalah Sankar. Ia berkata bahwa kakinya sakit. Ia meminta Niles mengantarnya pulang. Niles pun menurutinya. Tanpa sadar, setelah itu Niles dipukul oleh Sankar hingga ia pun pingsan. Ia diseret di tengah rel kereta api dan membuat seolah-olah Niles mati karena mabuk. Di tengah ketidaksadarannya, Niles bermimpi bertemu Birju yang ada di dekatnya. Niles pun terbangun hingga ia pun selamat dari rel kereta. Ternyata malam sebelumnya, Prakas dan Roni sudah menyewa Sankar untuk membunuh Niles. Niles dikejar oleh Sankar dan hendak dieksekusi. Ia teringat dengan orang-orang yang mendukungnya dan orang-orang yang menyiksanya. Seketika semangat Niles kembali hidup. Ia pun menghajar Sankar hingga tumbang. Roni yang melihat hal itu sadar, rencananya gagal. Roni dikejar oleh Niles yang hendak membunuhnya hingga mereka sampai di depan rumah Vidi. Niles masih berusaha untuk membunuh Roni, namun di saat terakhir Niles menghentikan aksinya. Ia bertanya kepada ayah Vidi, kenapa keluarga mereka selalu menyiksanya. Di malam pesta pernikahan, Niles disiksa, dihajar, bahkan dikencingi, hanya karena ia lahir dari kasta Dalit. Bahkan barusan ia hampir mati dibunuh oleh orang suruhan mereka. Jika memang mereka menginginkan kematiannya, maka ia siap dibunuh oleh ayah Vidi saat itu juga. Namun satu hal yang pasti, ia sangat mencintai Vidi. Mendengar hal ini, Vidi sadar perbuatan ayahnya dan mengetahui semua yang telah dialami Niles. Ia mengamuk dan menolak penjelasan ayahnya. Vidi memeluk Niles di depan keluarganya. Di lain tempat, Sankar yang baru pertama kali gagal menjalankan aksinya, kemudian membunuh dirinya di rel kereta api. Di akhir kisah terlihat Niles yang berada di kelas sedang kehabisan penanya. Vidi yang berusaha membantunya, namun ia kesulitan. Namun tiba-tiba Roni memberikan penanya untuk Niles. Film pun berakhir.